Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurida dari kelas 12 Akuntansi 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Di antaranya ada income statement, statement of change in equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Untuk pengertiannya yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode tertentu. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama net sales sama dengan sales ditambah freight collected ditambah late fee collected dikurangi sales discount. Lalu yang kedua ada COGS sama dengan COGS ditambah freight paid dikurangi purchase discount. Lalu untuk selanjutnya ada gross profit sama dengan net sales dikurangi COGS. Lalu yang selanjutnya ada operating expense sama dengan semua beban dijumlahkan. Lalu setelah itu operating profit sama dengan gross profit dikurangi operating expense. Lalu selanjutnya hitung other income dikurangi other expense. Earning before tax sama dengan operating profit ditambah other income dikurangi other expense. Lalu earning after tax sama dengan earning before tax dikurangi income tax. Yang kedua ada statement of change in equity atau perubahan ekuitas. Pengertiannya yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam periode tertentu. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama menulis balance awal, common stock ditambah retained earning. Lalu tambahkan net income dari income statement, kurangi dividen jika ada, dan dapat balance akhir sama dengan common stock ditambah retained earning baru. Lalu yang ketiga ada balance sheet atau neraca. Pengertiannya yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Dan untuk cara pengerjaannya yaitu yang pertama menyusun aset, current asset ditambah non-current asset. Jika ada akun kontra ditulis menggunakan dalam kurung atau bisa menggunakan tanda minus. Lalu untuk hitungan total aset dan menyusun liability yaitu current liability ditambah long term liability. Mengambil equity dari laporan perubahan ekuitas dan total liability ditambah ekuitas sama dengan aset dengan total liability dan ekuitas itu harus balance. Yang keempat ada statement of cash flow atau arus kas. Pengertiannya yaitu laporan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu. Untuk cara pengerjaannya yaitu operating activities, menghitung kas masuk, contohnya piutang, penjualan, dan pendapatan bunga. Dan untuk kas keluar diantaranya ada utang dagang, sewa, pajak, bunga, gaji, dan kas kecil. Lalu untuk net kas dari kas masuk dikurangi kas keluar. Lalu investing activities misalnya dari penjualan aset tetap, dan financing activities itu misalnya dari bayar utang bank atau kartu kredit. Lalu untuk total arus kas itu dari operating ditambah investing ditambah financing. Tambah kas awal itu dapat kas akhir harus sama dengan neraca saldo. Closing journal atau jurnal penutup. Pengertiannya yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup akun sementara di akhir periode. Untuk cara pengerjaannya yang pertama menutup akun pendapatan. Pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Lalu yang kedua menutup beban, ikhtisar laba rugi di debit dan beban-beban di kredit. Lalu yang ketiga menutup ikhtisar laba rugi. Jika mendapatkan laba, ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Jika mendapatkan rugi itu sebaliknya. Lalu yang keempat menutup akun freight, modal di debit dan freight di kredit. Untuk selanjutnya, closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Pengertiannya yaitu daftar saldo akun setelah jurnal penutup dibuat. Untuk cara pengerjaannya mengambil saldo-saldo buku besar setelah penutupan dan hanya akun permanen saja, seperti aset, kewajiban, dan modal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.